Dari Lumajang kami menyapa saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara berada. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat dan kasih sayang-Nya lah, maka kita masih diperkenankan untuk boleh kembali berjumpa dalam rangkaian 10 hari di dalam doa sedunia malam hari ini. Kita tiba di hari yang ke-7, tidak terasa saudara-saudara. Kita percaya bahwa saudara-saudara masih sanggup untuk kita berdoa bersama-sama. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat doa dan ibadah kita malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, kasih kemurahan Tuhan telah kumpulkan kami bersama, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan kami siap untuk mendapatkan curahan Roh Kudus-Mu. Hadir dan tinggallah di dalam hati kami, urapi kami saat kami mempelajari kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dengar seru doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan di rangkaian 10 hari doa sedunia malam hari ini, hari yang ke-7 berjudul Mendoakan Janji-Janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang 7 hari kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita sebuah renungan yang indah untuk bisa kita renungkan bersama. Mencari kebangunan rohani. Dan saat ini kita rindu untuk belajar lebih dalam lagi. Setelah kita belajar bagaimana kita memohon curahan Roh Kudus, yang harus kita minta hari demi hari, setiap hari. Dan sekarang, mari kita belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita meminta janji Tuhan yang lain. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengerti. Malam hari ini mari kita coba renungkan bersama. Berapa banyak di antara saudara yang tidak memiliki pergumulan dalam hidup? Walaupun hanya beberapa permohonan doa yang masuk yang kami doakan setiap malam, namun saya percaya bahwa saudara-saudara di rumah memiliki begitu banyak permohonan doa yang saudara-saudara telah layangkan kepada Tuhan 7 hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana saudaraku yakin bahwa doa-doa itu akan dijawab? Malam hari ini mari kita belajar apa janji Tuhan. Pernahkah saudara berdoa dengan apa yang disebut dengan sistem doa ABC? Pernah tahu? Kalau yang selama ini kita berdoa, doa yang diajarkan oleh gereja kita adalah doa ACTS. Tetapi doa yang saya sampaikan malam hari ini disebut doa ABC. Apa itu doa ABC? Doa ABC adalah ask, believe, and claim. Bagaimana kita bisa itu? Ask artinya meminta. Believe artinya percaya. Claim artinya menuntut janji-janji Tuhan. Malam hari ini kita belajar bagaimana kita menuntut janji Tuhan. Pernah tidak saudaraku menuntut janji Tuhan? Oh, tidak boleh pendeta. Kita manusia berdosa tidak boleh nuntut-nuntut. Oh, siapa bilang? Tuhan katakan, mintalah, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Tuhan meminta supaya kita datang mendekat kepadanya dan meminta apa yang menjadi keluh kesah kita, pergumulan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada seorang yang memberikan sebuah kesaksian. Dia katakan selama ini dia tidak pernah berdoa untuk meminta janji-janji Tuhan. Artinya, dia tidak pernah berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan. Tetapi setelah dia mendapatkan sebuah pekabaran dan kemudian dia coba, dia mengalami kebangunan rohani. Saudaraku tahu mengapa demikian? Karena Allah yang telah berjanji tidak pernah berdusta. Ada ribuan janji Allah di dalam Alkitab. Dan saat ini saya percaya, saudaraku akan mengalami kebangunan rohani kalau saudaraku mau mencobanya di rumah. Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji-janji yang indah di dalam firman-Nya itu kepada kita semua. Mengapa tidak mau menuntut janjinya? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, coba kita
praktekkan ini ya. Apa artinya berdoa dengan janji? Kita memilih janji atau perintah Alkitab dan berdoa dengan kata-kata itu kembali kepada Allah. Dan kita bersandar kepadanya untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Makanya saya katakan tadi, doa yang saya sampaikan tadi, ask, artinya minta. Dengan belief, percaya. Setelah itu, claim janji Allah. Tidak ada salahnya, saudaraku, pada waktu saudaraku menemukan janji-janji Alkitab, waktu saudaraku buka Alkitab itu, dan kemudian saudaraku berdoa kepada Allah, tunjuk jari saudara di dalam Alkitab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang berjanji. Di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh Tuhan, terima kasih untuk janji ini. Dan dengan memberanikan diri hamba-Mu datang kepadamu, ya Allah, memohon Engkau kabulkan doaku. Kenapa kita tidak lakukan itu? Janji Allah itu pasti. Dan ada resepnya, saudara. Supaya janji itu dikabulkan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari malam hari ini. Bagaimana cara kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, mintalah di dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 14 katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudaraku yang kasih, 7 hari kita berdoa bukan? Saya pun berdoa di rumah. Dan saya rindu agar saudaraku lakukan ini di rumah saudara. Saat saudaraku berdoa, minta dengan iman, dengan percaya di dalam nama Yesus. Itu resep yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita berdoa, mintalah segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Nah seringkali kita meminta bukan sesuai dengan kehendaknya. Artinya kita minta sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak saya, kehendak kita. Jadi apa yang kita doakan bisa jadi itu tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Makanya saat kita berdoa, kita harus selalu tutup doa itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kehendak-Mu. Nah sekarang zamannya STM, saudara. Tahu STM ya? Setengah makso. Saudara dan saya kalau berdoa, janganlah kita memaksa Gusti Allah. Jangan kita suka memaksa apa yang kita doakan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya kita memaksa, pernah tidak dipaksa sama orang? Saya paling tidak suka sekali dipaksa-paksa. Apalagi kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Coba bayangkan, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita meminta yang terbaik, yang memang Tuhan janjikan, tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksa, Tuhan itu Dia akan kasih, saudara. Tapi kalau kita maksonya yang lain, kita memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi kemauan kita, nah itu yang salah. Ya. Jadi dikatakan tadi resep kedua, selain yang pertama dikatakan mintalah dalam nama Yesus, mintalah dalam namanya, yang kedua adalah minta sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga yang penting dikatakan haruslah kita yakin, hakul yakin bahwa kita telah menerimanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang kasih, iman diperlukan di sini. Memang kita tidak selalu bisa melihat dengan mata jasmani kita ini. Apa yang kita doakan langsung bisa dikabulkan. Tetapi ingatlah bahwa kita memiliki keyakinan. Kita memiliki iman di dalam Yesus. Bahwa apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawabnya. Sekali lagi, semua harus sesuai dengan kehendaknya. Memang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal pengabulan doa, saudara dan saya tidak bisa melihat secara langsung. Bisa jadi memang ada 1-2 saat saudara dan saya berdoa, Tuhan langsung berikan.
Tapi ada 1-2 permohonan yang lain yang bisa jadi Tuhan katakan, wait, tunggu saat yang tepat. Makanya saya katakan tadi, di poin yang kedua saat kita berdoa, yang harus kita lakukan adalah di akhir doa itu, katakanlah, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nyonya White menawarkan wawasan tentang berdoa dengan janji-janji. Dia katakan demikian, Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka, dan ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya, agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Masih ingat pengkabaran beberapa hari yang lalu yang saya katakan, kalau saudaraku meminta, saudaraku berdoa, jangan pernah lupa bahwa kita harus berprinsip mintalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dulu. Apa itu kebutuhan pokok? Ya benar, kita harus meminta karunia Roh Kudus. Karena itu kebutuhan pokok. Yang lain itu adalah kebutuhan sekunder atau tersier. Dan saat kita meminta kebutuhan pokok, yaitu Roh Kudus setiap hari, Tuhan juga tidak akan tutup mata, saudara, untuk melihat kebutuhan kita. Yang penting di sini adalah iman. Apakah saudaraku dan saya percaya bahwa doa-doa kita tidak mentok sampai di langit-langit, melainkan tembus sampai ke langit, sampai ke tahta Allah. Itulah yang paling penting. Malam hari ini, saudaraku yang kasih, mari kita renungkan bersama. Dalam hal berdoa, saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena kita disebut adalah imamat yang rajani. Artinya, saudara dan saya sama di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita ambil waktu, berlipat lutut di hadapan Tuhan, memohon dengan rendah hati. Saudara dan saya punya banyak pergumulan, bukan? Jangan pernah ragu untuk memintanya kepada Allah. Ingatlah bahwa saat saudaraku dan saya meminta, saat itu sorga terbuka. Dan saat saudaraku berdoa memohon pertolongan Tuhan, Dia akan mengindahkan doa saudara dan saya. Semoga Allah menolong kita. Dan kiranya kasih karunia Allah yang dapat menyanggupkan kita untuk terus-menerus berdoa. Dan jangan pernah bosan mendoakan hal yang sama. Amin. Malam hari ini kita akan sekali lagi berdoa. Ada beberapa permohonan doa yang masuk dan terus bertambah setiap hari. Dan sekarang mari kita akan doakan. Saya rindu saudaraku, kita boleh tutup mata, kita boleh tunduk kepala, dan kita berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Khalik pencipta kami, Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang memiliki segala sesuatu. Kepadamu-lah Tuhan, segala pengharapan kami tertuju. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang padamu malam hari ini. Di jam permintaan doa kami, hari ke-7 dari rangkaian 10 hari kami berdoa. Ampunilah kami Tuhan, atas salah dan dosa kami yang telah kami buat sengaja ataupun tidak, melawan kehendak-Mu. Kasih-Mu Tuhan kiranya menerima kami sebagaimana kami ada, dan biarlah doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Malam hari ini Tuhan, jangan pernah bosan mendengar seru doa kami. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susi di Denpasar. Kasih Tuhan kiranya menjamah. Kami yakin Tuhan, masalah yang dialami di dalam keluarganya, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Tuhan berikan keberanian bagi mereka untuk menyelesaikannya. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka masalah ini boleh segera rampung, nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk keluarga Jimmy Rasi di Lumajang. Kasih Tuhan memberkati keluarga ini. Beri hikmat akal budi untuk boleh mendidik dan membesarkan anak mereka di dalam Tuhan. Kasih Tuhan kiranya menolong sehingga orang tua ataupun keluarga ini boleh menjadi contoh dan teladan
di dalam kerohanian bagi anak-anak mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tolong sehingga keluarga ini diberkati di dalam Tuhan. Demikian juga Ibu Vivin dengan pergumulannya di tempat bekerjanya. Tuhan tolong berkati secara khusus pimpinan yang baru. Tuhan lembutkan hatinya sehingga dengan pertolongan Tuhan maka dia boleh lebih nyaman bekerja. Dan dengan pertolongan Tuhan, pimpinan yang baru pun akan dapat bersikap lebih bijak kepada para karyawannya. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang. Dengan pergumulan mereka untuk memiliki sebuah rumah. Masalah apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong buka jalan. Hanya kuasa-Mu ya Allah yang dapat menjamah sehingga masalah mereka boleh teratasi. Dan kiranya apa yang menjadi hak mereka boleh mereka dapatkan. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk keluarga Anis di Tunjung Rejo. Hikmat akal budi Tuhan karuniakan, agar saudari kami ini dapat mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, keluarga ini pun boleh menjadi contoh dan teladan dalam hal kerohanian bagi anak yang kekasih. Demikian juga Bapak kami berdoa bagi keluarga Limadi di Lumajang. Kasih Tuhan memberkati keluarga ini, secara khusus kehamilan istri, anak yang pertama. Tuhan jamah, Tuhan berkati, agar saat melahirkan nanti benar-benar ibu dan bayi sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Demikian juga rencana ke depan bagi keluarga ini pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, buatlah yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga berdoa bagi orang tua yang ada di Palu, agar Tuhan jamah, Tuhan berkati kesehatan beliau, sehingga boleh segera pulih kembali seperti sedia kala. Tak lupa Tuhan kami berdoa untuk pergumulan keluarga Abram, yakni anak-anak, anak mantu dan cucu yang Tuhan karuniakan. Keluarga Rendra, keluarga Alvin, dan juga saudara Erik. Jamah dan berkati mereka Tuhan, agar mereka semua setia di dalam Tuhan. Kasih Tuhan menolong, agar mereka juga diberkati dalam segala usaha mereka. Dan teristimewa Tuhan, agar mereka juga tetap peliharakan iman. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa memberkati keluarga besar Abram Nugraha. Bapa di sorga, malam hari ini, izinkan juga hamba-Mu berdoa sekali lagi Tuhan, untuk rumah sehat yang saat ini dikelola Ibu Susilo. Kasih Tuhan menjamah dan memberkati, sehingga rumah sehat di Lumajang ini dapat menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Kasih Tuhan menjamah, agar dengan pertolongan Tuhan, maka melalui rumah sehat di Lumajang ini, maka banyak jiwa boleh diperkenalkan mengenal kebenaran Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Hana Suwanti di Malang. Tuhan, tidak mudah untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak mereka. Tuhan jamah berkati ibu ini, agar dia dapat dimampukan, dikuatkan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Tuhan menjamah anak-anak agar mereka semua setia di dalam Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu yang akan menolong keluarga ini boleh dipeliharakan senantiasa di dalam Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk 3 keluarga lagi. Yang pertama keluarga Tina di Surabaya, keluarga Yohanes di Tunjung Rejo, dan keluarga Novi Budiarti di Sukabumi, Jawa Barat. Kerinduan mereka untuk memiliki keturunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah. Kasih-Mu kiranya menjamah rahim para ibu atau para istri mereka. Biarlah kasih kemurahan Tuhan memberikan yang terbaik, sehingga keluarga-keluarga ini boleh mendapatkan seorang anak yang boleh menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Sahabat, dengarkan doa kami, buat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga malam ini pun kami berdoa untuk oma kami, Oma Cuhong. Dalam kesendirian kami yakin Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berkati sehingga beliau tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Kasih Tuhan menyertai Oma Cuhong, teristimewa juga semua anak-anak, anak mantu, cucu dimanapun berada, agar semua sehat walafiat dalam lindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa secara khusus bagi sebuah peristiwa yang terjadi di negara kami, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tuhan,
kami turut berduka. Kasih Tuhan menjamah setiap keluarga besar mereka yang menjadi korban. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong agar mereka semua dimampukan untuk melalui masa yang sulit ini. Tuhan tolong agar segala sesuatu berkaitan dengan pencarian korban ini boleh segera selesai, dan kasih Tuhan akan berikan yang terbaik bagi setiap keluarga korban. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan percaya kasih-Mu akan berikan yang terbaik. Malam hari ini izinkan juga hamba-Mu berdoa untuk gereja Advent, gereja-Mu di seluruh dunia. Semoga dengan setia kami dapat mengamarkan atau mengabarkan pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Tuhan tolong kami untuk memusatkan semua ajaran-ajaran Alkitab yang penuh kasih dan kebenaran Kristus kepada orang lain. Kami memohon Engkau Tuhan untuk membangkitkan misionaris-misionaris di daerah perkotaan untuk membuka gereja bagi 806 kelompok orang di 20 negara divisi inter-Eropa. Demikian juga Tuhan tolong kumpulkan pasukan pekerja, membuka gereja bagi 948 kelompok orang di 38 negara divisi intra-Amerika. Oh Tuhan, kasih-Mu kiranya menolong sehingga pekabaran-Mu ini boleh segera tersebar di negara-negara yang belum terjangkau kebenaran firman-Mu. Kami pun berdoa Tuhan, kasih-Mu menolong kami, mengajar kami bagaimana menyatakan kepercayaan dasar gereja kami dengan kejelasan, kreativitas, dan kebenaran Alkitabiah. Tuhan kiranya menolong kami, memberi hikmat akal budi, sehingga kami dapat mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Demikian juga Bapa, mohon persiapkan orang-orang muda, membuka gereja bagi 789 kelompok orang di 9 negara divisi Amerika Utara. Oh Tuhan, begitu banyak daerah yang belum terjangkau. Kasih-Mu kiranya menolong kami, anak-anak-Mu, umat-umat Tuhan di berbagai belahan penjuru dunia untuk bekerja bagi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Segala permohonan kami naikkan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, jawablah kiranya hanya berdasar kasih kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dan di atas semuanya itu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini pertemuan kita. Biarlah apa yang telah kita doakan benar-benar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sampai jumpa besok malam di hari ke-8 rangkaian 10 hari kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.